Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kabupaten Balangan akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang coaching dalam supervisi akademik. Perkenalkan, saya Weni Arliati dari SDN Hilir Pasar sebagai supervisor. Dan saya Tati dari SDN Lok Panginangan sebagai coach. Dan saya Hartati dari SMP Negeri Dolam Pihong sebagai coaching. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Ibu Tati hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Ya baik, pada hari ini kita akan mengadakan coaching. Sebelum mengadakan coaching ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Di sini Ibu Tati bertindak sebagai coach. Ya. Baiklah, nanti pertanyaan yang akan saya sampaikan berkenaan dengan kompetensi coach dan juga kompetensi rubrik penilaian yang saya amati saat Ibu melakukan coaching. Iya. Nah, apakah nanti sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Bagaimana Ibu memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach dan juga bagaimana coach merespon atau menjawab pertanyaan dari coach. Nah, tentunya nanti saat melakukan coaching harus menyesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, memaksimalkan potensi. Nah, kita masuk dalam pertanyaan yang pertama ya Bu. Iya. Nah, saat melakukan coaching nanti kompetensi apa nih yang ingin Ibu kembangkan? Baik Ibu. Izin menjawab ya Bu ya. Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama kehadiran penuh Bu. Kemudian yang kedua mengajukan pertanyaan yang berbobot. Kemudian yang ketiga itu mendengarkan aktif. Oh iya, berarti tadi ada 3 kompetensi ya yang ingin Ibu kembangkan, yaitu kehadiran penuh, Ya. habis itu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, dari ketiga kompetensi itu, kompetensi mana nih yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi pada kegiatan coaching nanti? Kompetensi yang secara spesifik ingin saya kembangkan itu mungkin di mendengarkan aktif Bu, sama mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke, nah berarti Ibu ingin mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif dan Iya. mengajukan pertanyaan yang berbobot. Iya betul sekali Bu. Iya. Nah, indikator yang bagaimana nih yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching itu? Indikator yang saya inginkan nantinya bahwa si coach saya ini dapat menemukan solusi dalam permasalahannya. Oke. Nah, oke Bu Tati, sudah saya catat. Berarti tadi kompetensi yang Ibu ingin kembangkan adalah si coach dapat menemukan solusi dari permasalahannya, dan juga mungkin tadi kata Ibu ingin meningkatkan kemampuan Ibu dalam mendengarkan aktif dan merumuskan pertanyaan yang berbobot, ya kan? Iya. Iya. Nah, mungkin demikian ya Bu observasinya kali ini. Silahkan Ibu melakukan coaching bersama coach. Terima kasih ya Bu atas waktunya. Iya Bu, sama-sama. Assalamualaikum Bu Hartati. Waalaikumsalam Bu Tati. Bagaimana kabarnya nih Bu? Alhamdulillah baik Bu. Bagaimana juga nih kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah baik juga Bu. Oh iya Bu, katanya Ibu ada yang ingin dibicarakan nih Bu dengan saya. Betul sekali Bu. Kira-kira apa nih Bu yang ingin dibicarakan dengan saya? Jadi gini ya Bu ya, Iya. lumayan pelik nih Bu permasalahan kami ini. Jadi kan kemarin bulan yang lalu itu ada siswa kelas 9 pindahan Bu, dari itu SMP, tetangga Bu SMP 5 Muntai. Iya. Nah, jadi selama dia bersekolah di sekolah kami, itu Bu sepertinya motivasi belajarnya Bu sangat rendah Bu.
dia datang itu ke sekolah kayaknya cuma ini Bu, datang duduk gitu Bu. Iya. Nah, dan lebih parahnya lagi Bu, dia sering tertidur Bu. Nah, itu Bu. Iya, baik Bu. Jadi permasalahan ibu ini ada anak yang motivasi belajarnya sangat rendah ya Bu. Iya Bu. Berarti kalau saya melihat ini dapat saya garis bawahi bahwa permasalahan ibu ini ternyata sangat rumit juga ya Bu ya. Iya betul sekali Bu. Iya, tentang murid ibu yang motivasi belajarnya itu sangat rendah dan bahkan dia sering tertidur Bu. Benar sekali Bu. Nah, jadi dari pembicaraan kita tadi, apa yang Ibu Hartati harapkan ya, Bu? Iya Bu, harapan saya nih Bu dengan nantinya berbicara dengan Ibu, Ya. saya menemukan solusi Bu, bagaimana murid saya tadi, saya sebut saja namanya Fajri ya Bu ya. Jadi bagaimana murid saya Fajri itu dia nantinya ini bagaimana caranya agar dia itu punya motivasi Bu untuk sekolah, dan juga nanti bagaimana dia agar tidak sering tertidur Bu ketika berada di sekolah Bu. Iya. Nah, kalau boleh tahu kembali nih Bu ya, apakah jam-jam tertentu siapa tadi anak ini si Fajri? Iya, Fajri. Si Fajri ini sering tertidur Bu? Kalau menurut laporan guru-guru nih Bu, hampir tiap hari Bu. Ada laporan itu Fajri ternyata tertidur Bu, seperti itu. Iya, bahwa ternyata sangat menarik nih permasalahan ibu. Menariknya sangat rumit begitu Bu. Iya, Bu. Menariknya sangat bagus tapi sangat rumit. Iya. Terus kalau ibu sendiri nih melihat sikap si Fajri selama ini, kira-kira apa yang mempengaruhi si anak ini sehingga dia sering tertidur di kelas? Iya Bu. Kalau menurut pandangan saya nih Bu ya, sepertinya Fajri itu Bu dia waktu tidurnya kurang Bu. Oh iya. Iya. Jadi karena waktu tidurnya kurang, akhirnya dia sekolah nih jadinya ngantuk. Iya. Nah, lalu motivasi belajarnya jadinya rendah seperti itu Bu. Iya. Terus apa sih kira-kira nih kalau ibu melihat dia tertidur, selain jam tidurnya kurang, hal lain yang mempengaruhi kenapa dia itu sering tertidur di kelas Bu? Mungkin ibu mengetahuinya. Mungkin Bu pembelajarannya mungkin ya Bu ya, mungkin gurunya mungkin belajar ceramah. Nah, mungkin kalau ceramah bisa jadi Bu dia juga tertidur Bu, seperti itu. Mungkin terkait metode pembelajaran di kelas ya Bu ya. Sepertinya juga berpengaruh Bu terhadap dia tertidur tadi. Baik Bu, kalau melihat masalah ibu begini, mungkin sangat cukup rumit sekali ya Bu untuk menghadapi. Mungkin ibu perlu kesabaran yang sangat penuh nih untuk menghadapi peserta didik ibu yang bernama si Fajri ini. Nah, mungkin adakah hal yang akan ibu lakukan agar si Fajri ini bisa termotivasi dalam belajar Bu? Iya Bu, selama ini Bu, saya nih, khususnya saya sebagai guru mata pelajaran matematika, saya sudah berupaya Bu menghadirkan pembelajaran yang supaya dia tidak mengantuk Bu. Kalau menurut analisa saya Bu ya, Fajri ini dia tidak terlalu banyak bicara Bu, cenderung kinestetik. Terlihat juga Bu, dia sebenarnya punya keahlian Bu. Dia itu anaknya itu suka modifikasi ini Bu, sepeda motor Bu. Nah jadi dengan keahlian yang dia miliki, nah jadi saya sebagai guru MAPA itu sudah berupaya Bu selama ini menghadirkan pembelajaran yang mengasah kreativitas, fokusnya juga supaya dia tidak mengantuk. Dan misalnya juga di jam-jam siang nih, seringkali pula saya berikan ice breaking Bu. Selama ini seperti itu baru upaya saya. Oke. Baik Bu. Nah, selanjutnya lagi nggak Ibu ya?
selama ibu melakukan strategi pembelajaran di kelas ibu nih, kira-kira dalam hitungan persen, kira-kira peserta didik ibu si Fajri ini motivasi belajarnya itu ada berapa persen sih Bu kalau ibu lihat? Iya ibu ya, motivasinya ya Bu ya. Kalau boleh saya ukur nih Bu ya, untuk Fajri ini motivasinya baru sekitar 40% Bu. Oke Bu. Jadi ibu melihat kondisinya sekarang dalam masalah motivasi belajar itu cuma 40% saja ya Bu. Ya. Nah kira-kira nih bagaimana apa harapan ibu agar motivasi belajar dia bisa meningkat Bu? Harapan saya ya Bu ya, harapan saya tadinya kan 40% ya, harapan saya nih motivasi belajar Fajri ini meningkat lah Bu ke angka yang sekitar 70% Bu. Oke, luar biasa sekali Bu. Ya. Ibu ingin meningkatkan motivasi belajarnya dari 40% menjadi 70%. Nah, untuk mencapai harapan ibu tersebut, apa yang akan ibu lakukan terhadap si Fajri ini? Iya Bu. Ini dia Bu yang saya pikirkan dari kemarin ya Bu ya, melihat situasi yang ada, sekuat apapun saya berupaya menghadirkan pembelajaran yang bervariasi, tapi seandainya nih bagaimana itu bisa berhasil kalau kualitas tidur anak tersebut masih kurang Bu. Jadi Bu, saya nih rencana nih, saya mau memanggil orang tuanya Bu, untuk berdiskusi, mengkonsultasikan permasalahan si Fajri ini. Nah, karena Bu, ternyata kan berdasarkan penyelidikan saya sebelumnya, si Fajri ini tidak tinggal bersama orang tuanya Bu, tapi hanya bersama neneknya. Nah, dari nanti harapan saya dari memanggil orang tuanya, itu harapan saya bagaimana saya mengusulkan bagaimana seandainya Fajri ini tinggal bersama orang tuanya saja agar lebih memberi perhatian, kasih sayang, dan juga pengawasan Bu. Nah, jadi kan kalau bersama neneknya itu tadi dia bergadang dengan teman-temannya di SMP yang dulu. Jadi katanya tuh tidur jam 4 Bu. Nah, bagaimana tidak mengantuk Bu di pembelajaran kalau tidur jam 4 pagi bangun. Betul sekali. Nah, jadi intinya kualitas tidurnya dulu Bu yang diperbaiki, tentunya tadi dengan tinggal bersama orang tuanya. Iya. Mendengar pendapat ibu tadi, menurut saya itu sudah sangat cukup bagus Ibu. Nah, terus kapan nih ibu akan melaksanakan untuk memanggil orang tuanya untuk bermusyawarah menyelesaikan permasalahan seperti ini? Pertama Bu ya, saya ini sebelum memanggil saya mau berkonsultasi dulu nih Bu dengan kepala sekolah dan juga guru BK. Nah, terkait surat pemanggilan untuk orang tua Fajri tadi. Seperti itu Bu. Jadi kapan ibu akan melaksanakannya? Kalau sudah mendapatkan izin dari kepala sekolah, terus kapan ibu akan mengirimkan surat pemanggilan tersebut? Bu, kalau misalnya hari ini sudah beres Bu, insya Allah hari ini sudah bisa dikirimkan suratnya untuk orang tua Fajri. Insya Allah besok Bu sudah bisa orang tua Fajri sudah bisa dipanggil ke sekolah untuk berdiskusi tadi Bu. Iya, mantap sekali Bu rencana ibu. Iya. Nah Bu, untuk selanjutnya nih, apakah ada dukungan yang ibu butuhkan untuk menyelesaikan permasalahan si Fajri ini Bu? Ya Bu, tentunya saya perlu dukungan dari semua pihak ya Bu ya. Pertama dulu orang tuanya. Jadi kan pembelajaran itu tidak hanya di rumah, tidak hanya di sekolah, tapi juga di rumah. Terus juga nanti saya juga minta dukungan dengan guru-guru MAPA yang lain untuk lebih memperhatikan si Fajri ini Bu. Jadi saya nanti bisa berkoordinasi dengan teman-teman yang lain untuk bagaimana nih membuat pembelajaran, strategi pembelajaran atau metode nanti yang sesuai dengan kebutuhan Fajri tadi. Terus
juga tentunya kan dia karena pindahan kan Bu ya, pindahan dari sekolah lain baru pindah ke sekolah kami. Nah tentunya dukungan dari teman-teman sekelasnya Bu. Nah jadi saya juga perlu dukungan dari teman-teman sekelasnya. Kalau misalnya Fajri ini ada kendala, nah semoga teman-temannya bisa membantu kalau Fajri ada kendala Bu dalam pembelajaran. Oke Bu. Nah menurut saya rencana Ibu ini sudah betul-betul mantap dan sangat matang sekali Bu. Dan oh iya Bu, tak terasa nih sudah banyak sekali yang kita bicarakan. Nah Iya, Bu. dari pembicaraan kita tadi apa sih yang Ibu dapatkan gitu? Iya Bu, alhamdulillah Bu ya. Dengan saya berbicara dengan Ibu yang tadi saya sedikit galau ya Bu ya, memikirkan masalah Fajri ini bagaimana ini dilakukan, ini ya hasilnya tidak terlalu signifikan, dilakukan ini sudah berbagai upaya, tapi tadi dengan saya berdiskusi dengan Ibu, alhamdulillah Bu, saya jadinya dapat ide, dapat pencerahan terkait menyelesaikan permasalahan Fajri ini Bu. Iya, alhamdulillah Bu. Dan saya juga akan mendukung apapun rencana Ibu demi meningkatkan motivasi belajar si Fajri Bu. Mungkin kita sampai di sini dulu ya Bu ya. Iya Bu, terima kasih ya Bu sudah meluangkan waktunya, sudah siap sedia mendengarkan segala keluh kesah saya hari ini. Iya Bu, sama-sama. Oh ya Bu, nanti kalau Ibu sudah melakukan rencana-rencana Ibu tadi, tolong kasih kabar saya bagaimana nih hasilnya dengan si Fajri ini ya Bu ya. Dan mudah-mudahan nanti hasilnya sangat signifikan kan menurut kehendak Ibu. Oke siap Bu, mudah-mudahan ya Bu, doakan semoga semuanya lancar, semoga orang tuanya tadi menyetujui juga, dan nanti Fajri juga jadinya kan Fajri tidak sering tertidur, dan mudah-mudahan nanti motivasi belajar Fajri jadi lebih bagus dan meningkat ke depannya ya Bu ya. Iya Bu, amin Bu, saya doakan. Iya. Terima kasih ya Bu. Sama-sama Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Tati. Waalaikumsalam Bu. Nah, alhamdulillah Ibu tadi sudah melakukan coaching dengan Bu Hartati. Nah, bagaimana tuh dulu perasaan Ibu mengenai setelah Ibu melakukan coaching tadi? Ya Bu, perasaan saya setelah melakukan coaching dengan tadi, alhamdulillah Bu, perasaan saya sangat lega karena si coach saya ini dia bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Wah, luar biasa sekali nah Bu. Sebelum kita menutup kegiatan ini ya, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan pasca observasi. Yang pertama Bu, apa saja yang sudah Ibu lakukan saat coaching tadi yang terkait dengan indikator ketercapaian? Iya Bu, yang saya lakukan tadi, saya sudah melakukan kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, terus lagi juga saya mengajukan pertanyaan yang berbobot Bu kepada si coach. Wah, luar biasa sekali ya. Nah, di sini izinkan saya Bu untuk menyampaikan hasil observasi. Iya Bu, silahkan. Oke. Nah, selama yang telah saya amati dalam kegiatan coaching tadi, Ibu saya lihat sudah melakukan kegiatan coaching sangat luar biasa sekali. Terima kasih Ibu. Iya, saya amati apa yang Ibu lakukan sudah berjalan sesuai dengan alur tirta, di mana di situ tadi sudah jelas terlihat tujuannya. Setelah itu identifikasi masalahnya, dan juga ada rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Dan juga saya lihat dalam kegiatan coaching tadi, Ibu Hartati sudah sesuai dengan indikator ketercapaian yang ingin Ibu capai tadi, yaitu di mana Ibu sudah mendengarkan aktif saat kegiatan itu, dan juga Ibu sudah membuat pertanyaan yang berbobot kepada si coach, sehingga tadi coach dengan mudah menjawab dan akhirnya dia menemukan solusi atas permasalahan yang dia sampaikan kepada Ibu. Nah, dan juga tadi saat coaching Ibu sudah melakukannya sesuai dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan sudah memaksimalkan potensi. Nah,
Pokoknya luar biasa sekali coaching hari ini. Nah, selanjutnya saya akan mengajukan pertanyaan yang kedua, Bu. Nah, tadi kan di situ ada kompetensi yang indikator yang ingin Ibu capai tadi, yaitu mendengarkan aktif dan membuat pertanyaan yang berbobot. Nah, berdasarkan hasil coaching yang baru saja dilakukan tadi, kompetensi apa lagi nih yang ingin Ibu Tati tingkatkan ke depannya? Mengenai peningkatan kompetensi ya Bu ya. Ada sih Bu sebenarnya kompetensi yang ingin lebih saya tingkatkan lagi, yaitu dalam mengajukan pertanyaan yang berbobot Bu. Mungkin di situ saya harus bisa merumuskan pertanyaan-pertanyaan yang efektif. Nah, sehingga si coach itu juga dengan mudah bisa memahami dari pertanyaan yang saya berikan, Bu. Wah, luar biasa sekali ya. Tentunya semoga nanti untuk berikutnya kita dapat melakukan coaching dengan lebih baik lagi, agar nanti Ibu Tati bisa meningkatkan lagi kompetensi dalam membuat pertanyaan yang berbobot sesuai, dan juga lebih memahami lagi dengan alur tirta. Mungkin demikian saja yang dapat saya observasi pada hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bu. Demikian demonstrasi kontekstual dari kami. Salam guru penggerak, Tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.